Dan kita paham juga bahwa Saudi ini juga punya hubungan dalam tanda petik rahasia dengan Israel. Jadi karena semua di bawah kontrol Amerika, baru-baru ini saja Turki mengatakan kejelasan sikapnya terhadap konflik atau terhadap penjajahan Israel di bumi Palestina. Kalau saya melihat Amerika itu tidak akan berubah untuk 4 atau 5 poin. Apa tuh Bang? Yang pertama adalah untuk Israel, Ya. dia nggak akan berubah sama sekali, kecuali kita lobby Islam di Amerikanya kuat, ini nggak akan berubah. Yang kedua adalah tentang bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam channel Muslimah Times. Dan kali ini kembali lagi saya mengundang tamu yang sangat spesial, yang beberapa waktu lalu saya sudah berkesempatan untuk berbicara perihal pemberdayaan perempuan dengan beliau. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan Insan Teladan Islamic School Bandung, dan beliau juga pengamat politik dan dunia Islam. Nah, ini dia Dr. Nandang Burhanuddin ya, Bang ya. Masya Allah, nih kedatangan lagi nih ke podcast Muslimah Times. Terima kasih Bang atas waktunya. Ini yang kedua kalinya ya Bang ya kita bertemu. Dan kali ini sahabat muslimah kita akan berbicara tentang peta politik Islam nih, dunia Islam nih Bang ya kali ini. Karena sayang banget kalau kita nggak ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam, dengan negara-negara yang saat ini sedang mencari bagaimana menemukan perdamaian antara agama, ras, dan juga bisa menjadikan inspirasi juga buat kita nanti dari obrolan ini gitu Bang. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan pemilu di AS, pemilihan presiden, yang mana kandidatnya adalah Donald Trump dan juga Biden ya Bang. Nah ini menarik nih Bang sebenarnya, karena awalnya kalau misalnya kita melihat beberapa kali pemilihan presiden di AS ya, rata-rata tuh melanjutkan periode sebelumnya Bang. Ya, jadi sempat kemarin itu kita, aduh siapa nih ya, siapa yang kira-kira menang nih, karena kita melihat kemungkinan kayaknya Trump masih ada slot untuk bisa memimpin lagi satu periode lagi gitu Bang. Tapi ternyata dikejutkan, oh Biden yang ternyata menang secara resmi gitu ya Bang ya. Dan kita melihat juga kampanyenya Biden sebelumnya, Biden sudah mulai merangkul suara dari Muslim di Amerika saat itu, dan dia meminta untuk dibantu dimenangkan dalam pemilu mengalahkan Donald Trump. Nah menariknya gini Bang, kalau kita lihat Erdogan ya, pemimpin Turki pada saat itu tidak langsung memberikan selamat kepada Biden. Sedangkan kalau kita melihat periode terpilihnya Donald Trump, selang beberapa jam Erdogan sudah langsung berikan selamat gitu ya kepada Trump pada saat itu. Nah, ada apa sebenarnya Bang? Kenapa? Apakah Bang Nandang sendiri melihat ada yang wah menarik nih di kejadian ini gitu Bang? ya pertama kita melihat ada semacam miskomunikasi di awal, dan sebelumnya Biden pernah menyebutkan secara langsung bahwa yang menjadi target dia ketika dia terpilih adalah para diktator-diktator di Timur Tengah. Dan secara spesifik menyebutkan Pak Erdogan, Presiden Erdogan sebagai salah satu target. Kemudian juga Biden berencana untuk melakukan sebuah konsolidasi terhadap para anti Erdogan. Saya tidak menyebutnya oposisi, ini anti Erdogan. Yang anehnya justru semua pihak yang anti Erdogan menolak ajakan Biden untuk mengkonsolidasikan diri melawan Pak Erdogan. Dan ini hal-hal yang saya yakin ada semacam kegengsian dari masyarakat Turki, baik oposisi maupun pemerintah, atas semua campur tangan yang dilakukan oleh negara asing, termasuk Amerika Serikat, siapapun itu presidennya, terhadap kebijakan Turki yang saat sekarang ini lagi sedang naik daun. Oleh karena itu saya melihat ketika Pak Erdogan hati-hati, saya pikir wajar berhati-hati, tidak buru-buru mengucapkan selamat atas kemenangan Biden, karena ingin menyaksikan ini arahnya kemana. Kebetulan kita bisa melihat bahwa di era Donald Trump ini
Amerika melakukan beberapa aksi yang cukup di luar kebiasaan dengan menarik pasukan dari Afghanistan, membiarkan Mediterania kosong dari pengaruh Amerika, dan di situ Turki sebagai anggota NATO masuk. Karena itu saya lihat ini hanya sebatas ya waktu saja, tidak ada masalah. Walaupun nanti ada beberapa titik yang sekarang saya paham dan saya baca itu ada semacam komunikasi intensif juga antara pihak Presiden Erdogan dengan calon Presiden Biden, dan pada prinsipnya Turki tidak akan bisa dikerdilkan siapapun Presiden Amerika Serikat saat ini ataupun selanjutnya. Menarik Bang, tidak bisa dikerdilkan. Ada beberapa alasan mungkin Bang Nandang sendiri menyebutkan tidak bisalah dikerdilkan begitu saja gitu ya. Alasan-alasan ini boleh kita tahu nggak? Amerika itu kan terikat dengan berbagai plan ya. Saya pernah baca saya lupa nama lengkapnya itu. Saya lupa itu. Ada sebuah plan yang mengatakan yang diratifikasi oleh Amerika juga bahwa Amerika itu tidak mungkin memusuhi atau memerangi dua negara sekaligus di Timur Tengah, yaitu Turki dan Iran. Dalam konsep ini, Amerika sekarang kita paham fokusnya ke Iran. Walaupun kita paham ini hanya drama saja, karena Iran itu dibikin kuat, dibikin powerful untuk menakut-nakuti negara-negara teluk. Salah satunya Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, kemudian Irak, Syria, Lebanon, dan seterusnya. Nah, Amerika tidak mungkin menghadapi Iran kalau juga harus sekaligus juga menghadapi Turki dalam sekali waktu, karena secara titik tolak Amerika tetap perlu juga landasan-landasan tempur yang ada di Turki. Kemudian juga kita paham Turki saat ini ya dalam arti sebagai anggota NATO terkuat nomor 2, ini juga tidak bisa disingkirkan, dianggap angin lalu begitu saja. Nah, karena itu saya lihat Biden ke depan juga akan melakukan politik yang mungkin sama-sama hati-hati. Jadi yang saya baca ya Turki akan dibiarkan kuat, walaupun Amerika dalam tanda petik berkaki 4 dan berkaki 2. Bukan berkaki 2 lagi karena kaki utamanya di Israel. Tapi untuk membiarkan Turki juga mengembangkan alutsistanya sendiri, walaupun kemarin di F-35 Turki disingkirkan karena membeli S-400, tetapi saat ini NATO sendiri masih kebingungan dalam hal ini Amerika untuk menghukum Turki, karena Turki sekarang akan menggunakan S-400 itu kalau Yunani membeli F-35 atau Yunani membeli atau menjalankan atau mengoperasikan pesawat Rafael yang ada di Prancis, dari Prancis. Jadi di bab ini Erdogan, saya yakin Presiden Erdogan ini memiliki taktik strategik yang sangat-sangat piawai, sehingga musuh dalam bab ini negara-negara yang kita paham Amerika salah satu kakinya juga berada mendukung PKK PYD yang di situ 900 km perbatasan langsung dengan Turki di Syria. Dan ini juga hal-hal yang harus kita pahami, Turki masih tetap diperlukan, syaratnya tidak terlalu superpower mengalahkan Israel, tetapi harus di atas Iran. Oh gitu, oke Bang. Nah ini terkait dengan terpilihnya Biden juga nih Bang. Kita tahu bahwa sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya ya, kita lihat beberapa tahun terakhir hubungan antara Turki dengan Arab Saudi itu kan tidak terlalu baik ya Bang ya. Bahkan kita bisa bilang masih saling perang dingin gitu ya. Karena di baru-baru ini juga kita mendengar bahwa pemerintah Arab Saudi memboikot produk-produknya Turki, investasi, pariwisata, dan produk-produk yang berasal dari Turki sendiri gitu ya Bang. Di tahun 2018 lalu kita tahu ada kasus terbunuhnya Khashoggi gitu ya, jurnalis keturunan Turki yang terbunuh di
Istanbul, Ya. betul, pada saat itu. Nah, ini memicu kemarahan dari Erdogan juga pada saat itu. Akhirnya memperburuk nih keadaan dua negara. Ya. Tapi kita juga melihat baru-baru ini berita bahwa Turki dan Arab mereka telah bersepakat untuk berdamai, untuk melanjutkan hubungan bilateral di antara kedua negara gitu, Bang. Nah, ini bagaimana Bang Nandang memandang kejadian ini, Bang? Kalau saya melihat Turki dengan Saudi ini sebenarnya dulu satu keluarga yang di situ punya kepentingan sama-sama. Misalkan dua negara ini kan sama-sama dalam tanda petik berkoalisi dengan Amerika, sama-sama mendukung perang terhadap Irak, sama-sama juga mendukung perang terhadap Afghanistan, sama-sama juga mendukung berbagai proyek-proyek di Timur Tengah. Jadi kita melihatnya harus sedikit agak adil, artinya di dua negara ini perbedaannya hanya satu saja, yaitu dalam bab tentang the deal of century, kesepakatan abad ini, yang ini kaitannya dengan proyek Israel Raya. Proyek Israel Raya. Proyek Israel Raya yang terbentang dari Kanal Suez sampai Mekah, Madinah. Kemudian dari Sungai Efrat, Tigris, nanti ke beberapa negara teluk. Ya, di titik ini perbedaannya. Jadi kita paham bahwa Turki menjadi negara Muslim pertama setelah Mesir dan Jordania yang mengakui negara Israel tahun 1945 sebelum waktu itu Turki masih berpaham sekuler. Dan kita paham juga bahwa Saudi ini juga punya hubungan dalam tanda petik rahasia dengan Israel. Jadi karena semua di bawah kontrol Amerika, baru-baru ini saja Turki mengatakan kejelasan sikapnya terhadap konflik atau terhadap penjajahan Israel di bumi Palestina. Jadi di titik ini kita melihat bahwa proyek Israel Raya ini kan terus berlanjut, dan faktanya sekarang ya 3 negara, Sudan, Emirat Arab, Bahrain meratifikasi perjanjian, padahal mereka tidak punya perbatasan atau permusuhan khusus dengan Israel. Bahkan yang kita kaget itu Sudan, ya, negara yang dengan konvensi atau muktamar 3 la, ya, la untuk normalisasi hubungan, la untuk berdamai, dan la untuk tidak berhubungan bisnis dengan Israel. Tetapi pada faktanya sekarang setelah Bashir digulingkan, Al-Burhan sekarang membuka jalur udaranya untuk Israel. Saudi juga membuka jalur udaranya dengan Israel, dan kemarin Pangeran bin Salman melakukan pertemuan dengan Netanyahu di proyek NEOM yang ada di Saudi Arabia. Jadi di bab seperti ini, konflik ini awalnya dari situ. Turki menganggap bahwa Saudi tidak perlu meniru kami perlu meniru kami berhubungan dengan Israel. Yeah. Karena Israel ini ya negara yang sangat licik dan angkuh, yang 25 tahun perdamaian dengan Palestina ini, malah tanah Palestina makin habis. Ya, Lucu. sekarang udah nggak ada Ya. negara Palestina, ya. Hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Jadi ini bukan karena perang, tapi karena berdamai. 94 di Oslo itu, Israel itu tidak mengizinkan siapapun untuk melebihi power dia. Nah, kemudian dalam bab tertentu, Turki sebelumnya membela Saudi, misalkan dengan Undang-Undang Jasta tahun 2017. Turki menjadi negara pertama yang menolak Undang-Undang Jasta dari Amerika Serikat yang akan mempersekusi atau mengadukan Saudi Arabia ke Mahkamah Internasional karena pelaku 11 September itu atau 9 September itu adalah rata-rata semuanya berstatus warga negara Saudi. Nah, Undang-Undang Jasta ini nanti akan membidik lembaga-lembaga atau negara, bahkan negara Saudi yang akan dimajukan ke mahkamah dan ujung-ujung ganti rugi miliaran dolar. Turki yang pertama menghadang itu, dan itu nggak jadi kan. Nah, tapi setelah pembunuhan Khashoggi ini ada semacam kekesalan, dan Turki menahan diri untuk mengungkap
dia ada rekaman CCTV 15 orang anggota intelijen Saudi datang ke Turki dengan pesawat khusus. Rekaman ketika mereka masuk ke konsulat Saudi, rekaman ketika Gamal Khashoggi masuk, kemudian rekaman ketika ditutup oleh plastik hitam ya, kemudian digergaji beneran gitu ya. Kan Khashoggi ini badannya tinggi besar, lebih besar dari saya. Kemudian dimasukkan ke sumur, itu juga ada terekam di CCTV. Sebelumnya disiram dengan sianida dengan kadar tinggi sehingga lumer, tulang-tulang itu lumer. Nah, menghilangkan jejak. Sampai detik ini kan sudah 2 tahun lebih, mayat itu nggak tahu kemana. Tidak, betul. Tapi kemarin baru dibuka rekaman di konsulat di Saudi itu, ada fakta itu. Nah, di bab ini, Turki ini ingin dulunya Saudi menawarkan investasi, tutup kasus ini, investasi kami besar-besaran. Tapi Turki, Pak Erdogan menolak. Maka terjadi serangan terhadap daerah Turki kan, dikomandonya oleh Emirat Arab. Nah, di bab seperti ini, Turki berharap terutama untuk, kalau Raja Salman sendiri normal ya, dalam artian normal, beliau sendirian 2000 waktu terpilih menggantikan Raja Abdullah 2016 itu membawa rombongan hampir 1.000 orang pengusaha kaya Saudi yang beliau itu nyewa satu komplek hotel semuanya di booking kan. Betul. Tempat wisata semua di booking, dan di situ investasi miliaran dolar. Dan ini tidak maksud saya Turki mengakui jasa ini. Maka tapi ketika ada peralihan kepada Muhammad bin Salman ini, Saudi berubah bloknya menjadi blok Emirat Arab. Dan kalau sudah berbicara blok Emirat Arab, ini proksi Israel. Dan saya kaget ketika Raja Salman waktu itu dengan Asisi, saya prediksi dulu Asisi ini Raja Salman akan menarik diri, tidak berhubungan dengan Asisi. Ternyata malah makin kental dan makin akrab, ujung-ujungnya meninggalkan Turki. Di bab ini saya melihat, kalau kembali ke pertanyaan tadi, Saudi dalam bab ini terjebak ke dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu. Ini karena kurang matangnya seorang bin Salman, masih muda 32 tahun, 33 tahun, dan memegang negara yang sangat penting. Besar, di situ ada dua tanah suci, tetapi tidak mau belajar. Karena juga ada beberapa catatan yang saya tidak perlu ungkap di sini, dan ini menjadi Turki itu mengingatkan, coba berpolitik itu nggak boleh begitu lah. Belajar ke kami yang sudah paham menghadapi Israel. Karena Pak Erdogan juga kita akui 2006 datang ke Israel, ya, tapi untuk menggali ilmu drone salah satunya kan, ternyata dicurangi juga drone-nya Israel itu rusak, harus 5 tahun nunggu perbaikan, ya. Kemudian ternyata juga dipakai untuk merekam alat-alat vital atau tempat-tempat vital milik Turki, dan laporannya harus ke Israel dulu baru ke Turki. Nah, di bab ini kan Turki melihat ini nggak benar nih Israel. Nah, jadi harapannya seperti itu, tapi pengaruh lobby Zionis juga begitu kuat. Ujung-ujungnya ya saya melihat ya Pak Erdogan yang teriak-teriak sendiri, nggak ada teman. Padahal kalau saya lihat, kalau Turki ini, Saudi ini normal, ini bisa berkoalisi dengan Turki, bisa berkoalisi nanti dengan Pakistan, wah ini akan jadi sumber kekuatan. Tapi pada ujung-ujungnya sekali lagi ini adalah murni salah perhitungan dari pihak Saudi, sehingga ujung-ujungnya malah melupakan negara Perancis yang menghina Rasulullah SAW yang di situ ada makamnya. Semua aktivis medsos yang menyuarakan boikot produk di Perancis di Saudi malah ditangkapi, tetapi malah menggembar-gemborkan hashtag untuk memboikot produk Turki. Tapi sekali lagi ini juga gagal juga. Gagal juga. Kenapa gagal? Karena produk Turki ini berkualitas, murah, dan dijamin ketersediaan. Akhirnya digantikan dengan produk Israel yang covernya Uni Emirat Arab, tapi produknya produk Israel, dan itu bersumber dari Jabal Ali. Jabal Ali salah satu pulau di Emirat Arab. Kemudian produknya itu, beberapa produk itu saya lihat sudah usang, expired. Beberapa di situ ada kecoanya, di situ ada cicak yang di produk itu. Bahkan ya halalnya juga kita prediksi diragukan. Dan kembali lagi kalau kita berbicara tentang produk, tentang ekonomi, ya pasti kembali lagi ke kualitas produk ya. Betul. Konsumen pasti akan melihat mana yang
layak untuk dibeli dan layak untuk dipertahankan. Betul sekali. Ya, nah, pasca terpilihnya Biden ini, Bang Nandang, Ya. bagaimana Bang Nandang melihat peta politik dunia Islam ke depannya, Bang? Dengan ya tadi ya, kita sudah bahas Turki dan Emirat Arab yang sudah mulai ingin memperbaiki dengan Saudi, yang ingin memperbaiki hubungan bilateral kedua negaranya gitu kan ya. Ini kan terjadi setelah pasca terpilihnya Biden gitu. Nah, sedangkan Turki Erdogan ini sendiri adalah pemimpin yang vokal, pemimpin negara muslim yang vokal gitu menyuarakan hak-hak Islam. Ya, tadi dengan Presiden Macron ya bahkan langsung buka suara untuk mengusut kasus adanya gambar Rasulullah gitu ya. Nah, ini bagaimana nanti ke depan, Bang, peta politik? Kalau saya melihat Amerika itu tidak akan berubah untuk 4 atau 5 poin. Apa tuh, Bang? Yang pertama adalah untuk Israel. Ya. Dia nggak akan berubah sama sekali, kecuali kita lobby Islam di Amerikanya kuat. Ini nggak akan berubah. Yang kedua adalah tentang bahwa Amerika akan menjadi satu-satunya negara superpower. Ini juga nggak akan berubah. Nah, dan yang ketiga adalah bahwa Amerika ingin jadi polusi dunia juga nggak akan berubah. Artinya ente pade udah pada diem dah, urusan dunia gue yang ngurusin gitu kan. Yang keempat juga untuk negara-negara Muslim, Amerika itu punya aturan main dan sudah punya klasifikasi negara-negara Muslim. Salah satunya misalkan negara Muslim yang mohon maaf setuju dengan demokrasi, maka kalangan Islamis istilah kita atau Islam Amerika itu kalangan Islamis itu tidak boleh menguasai lebih dari 10%. Jadi misalkan dia tidak mau mengulangi kesalahan hitungan Amerika ketika mengizinkan Erdogan dengan pola sekuler tetapi bisa memasukkan ide-ide Islam. Ini tidak mungkin diulang lagi. Jadi diperketat. Nah, kemudian negara yang anti demokrasi dan lebih memilih melawan Amerika maka akan dihancurkan, dibunuh dan seterusnya. Sedangkan juga kepada organisasi Islam yang mengangkat senjata berjuang melawan penjajah Hamas, itu juga dimasukkan dalam kelompok teroris. Ini yang tidak akan berubah frame ini. Adapun sekarang menarik diri dari Afghanistan karena rugi lah, Amerika sudah habis 900 miliar dolar ya, dan 4.000 lebih prajuritnya mati di Afghanistan, sementara Afghanistan masih tegar aja, masih hebat aja. Nah, di bab seperti ini kita harus memahami bahwa yang tidak ada celah, tidak ada harapan kecuali kita memang memperkuat diri sendiri. Amerika itu cenderung setuju negara Muslim menjalankan demokrasi, tapi hasil pemimpinnya harus hasil pemimpin yang boneka juga. Kualitasnya ya kualitas kaleng-kaleng begitu. Tapi kalau kualitasnya semodel Erdogan yang bisa membangkitkan 3 poin, swasembada pangan, obat-obatan, oke. Swasembada alutsista, alat utama sistem persenjataan militer, oke. Dan teknologi. Jadi kalau umat Islam bangkit di ekonominya, swasembada pangan, obat-obatan, di alutsistanya juga mandiri, kemudian di teknologinya hebat, menyamai, tidak usah melebihi lah, menyamai kehebatan Amerika, maka akan mereka no. Dan ini yang terjadi. Jadi karena itu kalau saya sarankan, Turki ini yang menjadi satu-satunya mungkin negara, sebelumnya Pakistan ya, yang punya kemampuan berbagai teknologi, dan kita doakan ya Turki ini dengan the new era of Turki tahun 2023 ini bisa sukses berjalan. Dan saya pernah bikin tulisan, andaikan Pak Erdogan ini di kudeta 2016 ini menang, artinya sukses di kudeta, harapan saya di negara Muslim menjadi kembali kosong, kembali nggak ada. Karena lihat negara-negara Islam di beberapa belahan dunia, saya menghitungnya ada 4 negara yang begitu powerful harusnya. Apa tuh, Bang? Pertama Turki, kedua Mesir, ketiga Saudi, keempat Indonesia, negara yang sangat kita cintai. Menuju negara besar. Dan kita paham Pak Harto dulu dengan swasembada pangan, obat-obatan, alat utama sistem persenjataan, juga demikian ya ada PT PAL, ada industri Dirgantara, tapi ujung-ujungnya ditebas juga kan. Nah, bab seperti ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu negara-negara Muslim
Sebelum berbicara persatuan, sebelum berbicara unifikasi kekuatan dunia, kita melihat perkuat diri sendiri dulu. Karena pada faktanya sekarang malah Liga, ya istilahnya OKI lah, Organisasi Konferensi Islamnya, ya justru malah pro Zionis. Liga Arabnya pro Zionis. Jadi oleh karena itu kita harapkan kembali ke negara masing-masing, termasuk Indonesia. Membangun negara kita gitu ya Bang ya. Karena memang kalau 3 hal tadi, kesejahteraan negaranya sudah terbangun gitu ya, kekuatan militer pertahanan negaranya juga oke, ditambah lagi kemajuan teknologi yang mumpuni ya. Mungkin kita mau berbicara apapun, kita mau membuat inovasi apapun, kita mau membuat dunia yang seperti apa, mungkin sudah terbuka jalannya gitu ya Bang ya. Betul sekali. Nah mungkin teman-teman muslimah semuanya, ini saya tahu ini masih sedikit sekali kita berbicara tentang peta dunia politik dunia Islam gitu ya, tapi setidaknya ini bisa menjadi pembicaraan yang ternyata kita sebagai muslimah, kita sebagai warga negara Indonesia pun harus melek juga terhadap perkembangan dunia seperti itu ya Bang ya, perkembangan dunia. Dan ini podcast yang menarik sekali buat saya mengundang Bang Nandan di channel Muslimah Times. Kapan-kapan ya bisa boleh lagi ya. Oh iya teman-teman muslimah semuanya, ada kesempatan nih dari Bang Nandan, jika teman-teman ingin melanjutkan sekolah SMA ataupun juga mau kuliah di Turki begitu ya Bang, bisa silakan hubungi channel Muslimah Times, nanti kita akan bantu untuk bisa sekolah di sana seperti itu ya Bang ya. Baik teman-teman, ditunggu yang mau silahkan segera menghubungi kita dan nanti kita akan bantu. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan ngingetin untuk like video ini, komen, ada pendapat apa kalian tentang dunia peta politik dunia Islam ke depannya, dan kalian juga bisa share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti podcast seperti ini bisa dapat notifikasinya dan gak akan ketinggalan. Amin. Gitu ya Bang ya. Nah teman-teman, saya juga mengajak kalian untuk subscribe juga nih channelnya Bang Nandan Burhanuddin di UNB Channel. Silahkan kalian subscribe karena di situ Bang Nandan juga banyak berbicara tentang dunia politik dan juga tentang Turki, negara Turki. Ya, peta-peta politik juga ada podcastnya juga di situ ya. Jadi yuk kita subscribe bareng-bareng. Nah, sekian dulu podcast kali ini teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami, salam cinta dan salam inspirasi bersama Muslimah Times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.